Nama saya Nuraini Dimas Afifah, NPM 185020057. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep pembelajaran dalam konteks keterampilan abad 21 dan bagaimana guru sebagai tenaga profesional mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan pada abad 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pembelajaran keterampilan pada abad 21. Poin pertama ada critical thinking dan problem solving, yaitu mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Poin B, kreatif dan inovatif, artinya mampu mengembangkan kreativitas yang dimiliki untuk menghasilkan terobosan yang inovatif. Poin C, collaboration, teamwork, and leadership, yaitu mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Poin D, cross-cultural understanding, communication, information, and media literacy, artinya pemahaman lintas budaya dan keilmuan informasi dan kecerdasan dalam pemanfaatan media. Poin E, computing and ICT literally, artinya pada poin ini komputer dan pemanfaatan ICT itu mampu dimanfaatkan teknologi itu sebagai informasi komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Dan pada poin terakhir, career and learning self-reliance, artinya bertoleransi menunjang karir dan belajar tentang kepercayaan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan profesionalisme guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan pada abad 21. Baik, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, di sini ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 1 yang berbunyi bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kecakapan tersebut sebagaimana dideskripsikan oleh Kemendikbud, yaitu poin 1, mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian, baik secara manual maupun berbasis komputer atau digital, dengan mengintegrasikan alat dan sumber belajar yang relevan dengan tujuan mendorong siswa untuk memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. Poin 2, mampu memfasilitasi, menginspirasi, serta menumbuhkan kreativitas siswa sesuai karakter kecakapan yang dibutuhkan, dengan upaya melibatkan peserta didik dalam mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan isu dunia nyata atau real world, termasuk dalam pengetahuan teknologi secara efektif. Poin 3, merancang atau mendesain alat evaluasi yang variatif sesuai tuntutan kompetensi serta mampu mengolahnya, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi siswa maupun pembelajaran secara umum. Poin 4, menjadi model cara belajar dan bekerja dengan kolaborasi dengan siswa, teman sejawat, serta komunitas dalam upaya memanfaatkan sistem teknologi dan pengetahuan ke dalam situasi baru yang mendorong keberhasilan dan inovasi termasuk dalam penggunaan teknologi. Poin kelima, berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional pada masyarakat lokal dan global sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, berkontribusi secara aktif dan selalu melakukan pembaharuan diri terkait dengan profesi guru, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Guru profesional. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan selalu memiliki mindset terbuka serta terus mengembangkan diri sebagai upaya mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat global. Jelas membutuhkan upaya yang tidak sederhana, dibutuhkan keinginan, motivasi, dan tantangan untuk terus berinovasi serta mengupgrade setiap kompetensi yang dimilikinya. Guru profesional selalu menggunakan cara-cara kreatif dan inovatif dalam menyampaikan setiap pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap kepada siswanya, termasuk kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran
Karakteristik pembelajaran yang efektif dapat dicapai jika guru memiliki ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, bermakna dan menyenangkan, meaningful learning and joyful learning. Di sini ada 7 tantangan besar bagi guru pada keterampilan abad 21. Yang pertama itu konstruksi makna, yang kedua itu pembelajaran aktif, yang ketiga itu akuntabilitas, yang keempat itu penggunaan teknologi, dan yang kelima itu peningkatan kompetensi, yang keenam kepastian pilihan, dan yang ketujuh itu masyarakat multikultural. Pembahasan yang pertama, guru dalam mengimplementasikan pembelajaran adalah bahwa guru harus memfasilitasi siswa agar mampu mengkonstruksikan makna. Hal ini berarti konsep pembelajaran berbasis guru harus ditinggalkan. Guru harus mampu menyelenggarakan pendidikan dengan berorientasi kepada aktivitas siswa atau student chatter. Dan pembahasan yang kedua, guru harus melaksanakan pembelajaran dengan menetapkan model pembelajaran aktif berbasis proses saintifik sebagai model pembelajaran utama. Dalam perspektif ini, belajar dianggap bukan sebagai siswa-siswa secara pasif informasi dari guru, melainkan siswa yang terlibat aktif dalam pengalaman yang relevan dan memiliki kesempatan untuk memilih. Dalam pembahasan yang ketiga, bahwasannya guru harus memiliki akuntabilitas yang jelas. Maksudnya itu kita harus memiliki kapabilitas di bidangnya tersendiri. Pembahasan yang keempat, sebagai guru baru ataupun lama, kita harus menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran seperti di era-era modern saat ini. Dengan perkembangan iptek dan jaringan internet telah menjadi bagian dan media pembelajaran yang wajib kita ketahui dan kita ikuti. Pembahasan yang kelima, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa yang tidak hanya memperdepankan pengetahuan tingkat hafalan saja, melainkan tentang keaktifannya juga. Dan di sini juga guru harus memperhatikan dan mengenali betul karakter siswanya tersebut. Pembahasan yang keenam, guru di masa depan adalah keharusan menentukan kepastian pilihan. Maksudnya, keharusan menentukan kesejahteraan dan kualitas guru, maka akan semakin tinggi pula tuntutan terhadap guru profesional. Dan yang ketujuh adalah dengan berlakukannya globalisasi pendidikan di Indonesia, guru harus mampu mengajar dalam situasi masyarakat yang masih multikultural. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya ada literasi, yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, di literasi abad 21 ini ada 6 literasi, di antaranya yang pertama ada literasi baca tulis, yaitu kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat. Yang kedua ada literasi numerasi, yaitu kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada literasi sains, yaitu kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Selanjutnya ada literasi finansial. Literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, dan keterampilan dalam bidang finansial. Kelima ada literasi digital. Literasi digital dibutuhkan untuk memperoleh atau menyaring informasi. Yang terakhir ada literasi budaya dan kewargaan, yaitu kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mencakup kemampuan individu, masyarakat, keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan juga kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dewi Herdiani, NPM 1850250. Nah, menyambung dari pembahasan yang sudah teman saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Nah, jadi pendidikan karakter menurut Tazkiratul Musafiroh pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan serangkaian sikap ataupun perilaku, motivasi, dan juga skill ataupun keterampilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 dimensi yang harus dimiliki dalam pendidikan karakter ini.
Yang pertama itu ada etnik, yaitu olah hati. Yang kedua ada estetik, yaitu olah rasa. Yang ketiga ada literasi, yaitu olah pikir. Dan yang keempat ada kinestetik, yaitu olahraga. Jadi setelah pendidikan karakter yang 4 dimensi itu sudah dikuasai, berikutnya ada 5 nilai utama karakter prioritas pendidikan. Yang pertama ada religius, yaitu mencerminkan bagaimana perilaku seseorang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nasionalisme, yang mana mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya maupun kelompok. Yang ketiga ada gotong royong, yaitu mencerminkan sikap kerjasama bahu-membahu dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Yang keempat ada integritas. Integritas yaitu upaya meningkatkan perilaku seseorang menjadi lebih bertanggung jawab, baik itu dalam perkataannya maupun tindakannya. Nah, yang kelima atau terakhir ada sikap mandiri, yang dimana orang tersebut tidak mengandalkan siapapun dalam mencapai tujuannya atau impiannya. Jadi dia lebih mengandalkan diri sendiri dan percaya kepada diri sendiri. Menyambung dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang pendidikan karakter, bahwasannya saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan karakter ini merupakan pendidikan yang plus, yang dimana memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan ataupun kognitif, yang kedua ada perasaan atau feeling, yang ketiga ada perilaku ataupun action. Nah, jadi tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan berjalan menjadi efektif. Jadi itu dia yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu murni dari kami. Namun bila ada kelebihan itu adalah sebuah anugerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.